Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Sebelum mulai, saya mau ngasih tahu dulu bahwa video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen dan administrasi logistik yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Lulu Fauzia, MSI. Terima kasih banyak untuk dosen pengampu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini sebagai bagian dari proses belajar. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zara Azria Sinta dengan NIM 400113256200014. Saya dari Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik Universitas Diponegoro. Di video kali ini, saya bakal membahas mengenai konsep dasar dan ruang lingkup manajemen dan administrasi logistik yang meliputi definisi logistik, dan perbedaannya dengan supply chain management, tujuan logistik, hubungan logistik dengan fungsi lain dalam perusahaan, serta peran administrasi logistik dan sistem dokumentasinya. Kalau begitu, langsung aja kita ke pembahasannya yuk. Pertama-tama, kita masuk ke pembahasan definisi logistik. Secara umum, logistik dapat dipahami sebagai proses untuk mengatur aliran barang, informasi, dan sumber daya dari tempat asal menuju tempat tujuan secara efisien dan efektif. Menurut Council of Supply Chain Management Professionals, logistik adalah proses perencanaan dan pengendalian aliran barang, jasa, dan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sementara itu, menurut Ballow, logistik mencakup kegiatan penyimpanan dan pemindahan barang agar barang tersebut tersedia di waktu dan tempat yang tepat. Selain itu juga, menurut Bowersox dan Close menjelaskan bahwa logistik merupakan proses untuk mengelola aktivitas transportasi dan penyimpanan agar memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Nah, dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa logistik itu berfokus pada bagaimana cara menggerakkan barang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan dengan biaya yang seefisien mungkin. Selanjutnya, kita masuk ke perbedaan antara logistik dan supply chain management. Banyak orang yang mengira keduanya itu sama, padahal sebenarnya berbeda. Logistik hanya berfokus pada aliran barang dan penyimpanan di dalam perusahaan, seperti pengangkutan, pergudangan, dan pengendalian persediaan. Sedangkan supply chain management memiliki cakupan yang lebih luas, karena menghubungkan semua pihak dalam rantai pasok, mulai dari pemasok, produsen, distributor, hingga pelanggan akhir. Dengan kata lain, logistik adalah bagian dari supply chain management. Sementara, supply chain management mencakup keseluruhan proses yang memastikan produk bisa mengalir dengan lancar dari awal hingga akhir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan utama logistik. Pada dasarnya, ada 3 tujuan penting yang ingin dicapai, yaitu efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pelanggan. Yang pertama, efisiensi. Berarti bagaimana perusahaan bisa mengurangi biaya operasional seperti biaya transportasi atau penyimpanan sehingga proses berjalan lebih hemat. Yang kedua, efektivitas. Berarti memastikan barang sampai kepada pelanggan dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan dalam kondisi yang baik. Yang ketiga, jika dua hal tadi sudah terpenuhi, maka kepuasan pelanggan juga akan meningkat. Secara keseluruhan, logistik membantu perusahaan memberikan layanan terbaik dengan biaya yang optimal. Logistik juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan fungsi lain dalam perusahaan, seperti produksi dan pemasaran. Misalnya, pada bagian produksi, logistik memastikan bahan baku datang tepat waktu, sehingga proses produksi tidak terhambat. Tanpa logistik yang baik, produksi bisa berhenti karena kekurangan bahan baku. Lalu, dalam pemasaran, logistik berperan penting untuk mendukung strategi pemasaran. Promosi seperti pengiriman cepat atau barang sampai hari ini tidak akan bisa berjalan kalau logistiknya tidak mendukung. Jadi, dapat dikatakan bahwa logistik adalah penghubung penting
yang memastikan proses produksi dan pemasaran bisa berjalan dengan lancar dan saling mendukung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang administrasi logistik. Administrasi logistik merupakan kegiatan yang mencakup pencatatan, pengaturan, dan pendokumentasian seluruh alur logistik, mulai dari proses pengadaan barang, penyimpanan di gudang, sampai akhirnya barang tersebut bisa didistribusikan ke pengguna atau pelanggan. Peran administrasi logistik sangatlah penting. Melalui pencatatan yang rapi dan teratur, perusahaan bisa mengetahui jumlah stok barang secara akurat, mulai dari berapa yang masuk, berapa yang keluar, sampai berapa yang masih tersedia. Informasi ini membantu perusahaan merencanakan kebutuhan barang untuk periode berikutnya, sehingga dapat menghindari masalah klasik seperti kekurangan persediaan yang bisa menghambat operasional atau kelebihan persediaan yang justru menambah biaya penyimpanan. Selain itu, administrasi logistik juga berfungsi menjaga ketertiban alur barang. Dengan dokumentasi yang jelas, setiap aktivitas logistik memiliki bukti atau jejak yang bisa dilacak kapan saja. Hal ini sangat penting untuk mencegah kesalahan, mengurangi resiko kehilangan barang, serta memastikan semua proses berjalan sesuai prosedur. Jadi, bisa dibilang bahwa tanpa administrasi logistik yang baik, kegiatan logistik akan berantakan dan sulit dikendalikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem dokumentasi dalam logistik. Dalam kegiatan logistik, terdapat berbagai dokumen penting yang digunakan sebagai bukti serta alat pengendalian. Misalnya, purchase order atau PO adalah dokumen pemesanan barang dari pembeli kepada pemasok. Lalu ada delivery notes atau surat jalan yang berfungsi sebagai bukti pengiriman barang. Setelah barang terkirim, penjual akan membuat invoice, yaitu dokumen tagihan kepada pembeli. Selain itu, ada juga good receipt yang digunakan sebagai bukti penerimaan barang di gudang, serta kartu persediaan yang mencatat keluar masuknya barang. Semua dokumen ini saling terhubung dan sangat membantu perusahaan dalam mengendalikan arus barang. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai sistem administrasi dalam pengelolaan barang. Sistem administrasi dapat dilakukan secara manual maupun digital. Pada perusahaan kecil, pencatatan sering dilakukan secara manual, menggunakan buku atau spreadsheet sederhana. Namun, pada perusahaan yang lebih besar, biasanya digunakan sistem digital, seperti barcode, RFID, atau aplikasi Warehouse Management System, atau bisa disingkat sebagai WMS, yang bisa mencatat pergerakan barang secara otomatis. Bahkan, beberapa perusahaan yang sudah maju menggunakan sistem Enterprise Research Planning atau ERP yang mengintegrasikan seluruh bagian perusahaan, termasuk logistik ke dalam satu sistem. Nah, dengan adanya sistem yang baik, proses pengelolaan barang menjadi lebih cepat, akurat, dan juga mengurangi kesalahan manusia. Itu dia pembahasan kita tentang konsep dasar dan ruang lingkup manajemen dan administrasi logistik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka dan komentar kalau ada yang mau ditanyakan. Sampai jumpa!